Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 SD, bertemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kali ini Iyo Irwan Channel akan membahas tentang persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Nih, di pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah, kemudian kita bahas juga materi pembelajarannya, kemudian contoh-contoh soalnya. Untuk kali ini kita akan mulai pembahasan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita mulai ya. Nah, untuk soal yang pertama, indikator pertama disajikan gambar bagian tubuh tumbuhan. Siswa dapat menyebutkan nama dan fungsi bagian tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah contoh tumbuhan, gambarnya yang lengkap mulai dari akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga maupun buah. Nah, kemudian kita akan menyebutkan nama bagian tersebut dan fungsinya. Kira-kira untuk apa? Kita mulai dari bagian akar, fungsi akar. Yang pertama adalah untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua adalah menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Yang ketiga adik-adik yaitu untuk menegakkan batang. Kemudian yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, kalian perlu menambah pendalaman materi tentang apa? Di sini tentang tudung akar, yaitu bagian dari akar yang berfungsi untuk melindungi akar. Jadi di bagian sini adik-adik, di bagian paling ujung ini biasanya warnanya putih, itu disebut tudung akar. Kemudian ada juga rambut akar. Nah, ini yang kecil-kecil ini kan akar serabut, kemudian atau akar tunggang, kemudian ada akar kecil-kecilnya, ini disebut sebagai rambut akar. Kemudian ada juga epidermis bagian luar ini, kemudian endodermis lapisan akar bagian dalam. Nah, itu kira-kira untuk fungsi akar. Jadi ada kira-kira 4 ini: menancapkan tubuh tumbuhan, menyerap zat hara, menegakkan batang, dan tempat cadangan makanan. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian yang kedua ini bagian batang nih. Kira-kira fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah tempat melekatnya bagian tubuh tumbuhan, baik itu daun, kemudian bunga, kemudian buah. Kemudian mengangkut air dan zat hara dari akar. Jadi dari sini tadi menyerap, kemudian diangkut lewat batang ini menuju ke daun. Kemudian sebagai tempat pertukaran udara, biasanya berlangsung di lentiser. Nah, di bagian batang ini nanti ada lubang-lubang kecil yang disebut dengan lentisel. Nah, di situ bisa sebagai tempat pertukaran udara. Kemudian batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya tanaman yang dicangkok, distek, okulasi. Nah, ini yang menggunakan vegetatif buatan. Kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat, kentang, sagu, tebu, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, perlu pendalaman materi pada silem. Nah, di batang ini ada pembuluh yang namanya silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Nah, ini adalah fungsi dari silem. Kemudian ada juga floem, mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi dari daun hasilnya sudah dimasak, kemudian matang, diedarkan ke seluruh tubuh, ke akar, ke daun, ke bunga, ke bagian buah, itu lewat pembuluh floem. Jadi ada silem dan floem. Silem ini dari dalam tanah, floem ini adalah dari daun. Nah, kalau sederhananya adalah F floem, F fotosintesis. Nah,
silem atau silem, kalau orang Jawa bilang silem itu masuk ke dalam. Nah, ini ke dalam tanah. Kita lanjutkan ya. Kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu daun. Nah, fungsi daun yang pertama adalah sebagai tempat membuat makanan. Di sini daun itu fungsinya untuk membuat makanan atau fotosintesis. Mengapa disebut fotosintesis? Karena dibantu oleh cahaya matahari. Kemudian sebagai alat pernafasan. Nah, di daun ini adik-adik semuanya ada lubang yang disebut dengan stomata. Nah, stomata itu adalah tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, sehingga berfungsi sebagai alat pernafasan. Kemudian tempat berlangsungnya penguapan. Nah, di sini air yang berlebih dari tubuh tumbuhan itu diuapkan lewat daun ini. Nah, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini juga bisa menyimpan cadangan makanan. Mengingat kita juga bisa makan makanan yang berasal dari dedaunan seperti kangkung, bayam, daun pepaya, dan lain sebagainya. Pendalaman materi dari daun ini, kalian harus tahu apa itu klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun, zat yang membuat daun itu berwarna hijau. Semakin banyak klorofilnya, maka semakin hijau pula warna daun tumbuhan tersebut. Kemudian kamu juga harus paham tentang stomata. Stomata adalah lubang tempat keluar masuknya udara, jadi ada di bagian daun ini, stomata. Nah, kita lanjutkan. Fungsi daun sudah tadi. Oh, ini harusnya adalah fungsi dari bunga. Nah, ini bunga adik-adik di bagian ini. Nah, ini tulisannya keliru daun. Ini sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di sini kamu harus tahu yang namanya penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Ada berbagai macam jenis penyerbukan. Ada penyerbukan serumah, ada sendiri, ada tetangga, kemudian ada silang, ada juga penyerbukan pastar. Nah, kita lanjut di bagian buah. Fungsi buah itu yang pertama adalah sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, di sini menyimpan cadangan makanannya atau karbohidratnya dan zat-zat yang berlebih dari tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian sebagai pelindung biji. Nah, pendalaman materi yang berkaitan dengan fungsi buah itu kalian harus paham. Biji itu adalah alat perkembangbiakan dari tumbuhan itu secara generatif atau secara kawin. Nah, ini adalah fungsi dari akar, batang, buah, daun, bunga. Tadi sudah kita bahas. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Ada sebuah gambar, kemudian ditunjukkan dengan huruf-huruf misalnya seperti ini. Kemudian ada soal. Bagian yang ditunjuk huruf L berfungsi untuk A. Menyerap unsur hara dari dalam tanah. B. Menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. C. Untuk menyerap oksigen dalam proses pernafasan. D. Untuk menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Nah, L itu di mana? Nah, ini N, ini F, ini L. Oh, ini batang. Kira-kira batang fungsinya apa? Apakah menyerap unsur hara? Nah, menyerap unsur hara tadi adalah fungsi tanah. Jadi A ini adalah salah. B. Menyalurkan hasil fotosintesis. Nah, dari sini ke tanah harus lewat batang. Nah, mungkin kan? Untuk menyerap oksigen. Nah, oksigen tadi diserap lewat stomata. Stomata tadi ada di daun. Untuk menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi terjadi di daun. Nah, stomata yang menyerapnya tadi ada di daun juga. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa? Iya, jawaban yang tepat adalah B. Nah, itu adalah indikator untuk soal yang nomor 1. Gambar bagian tubuh tumbuhan. Kalian dapat menyebutkan nama dan fungsi bagian tersebut. Kemudian untuk yang kedua, siswa dapat menerapkan energi alternatif dan cara penggunaannya berdasarkan ilustrasi atau gambar. Nah, di sini sengaja dibuat gambar, ini adalah panel surya. Ini energi alternatif yang dimanfaatkan adalah cahaya matahari.
Nah, macam-macam energi alternatif itu yang pertama ada biodiesel, ada biogas, ada cahaya matahari, ada angin, dan ada air. Dan ada banyak sekali energi alternatif. Intinya energi alternatif itu adalah energi yang dapat digunakan ketika energi utama itu mungkin habis atau sudah tinggal sedikit. Jadi kita bisa menggunakan energi dari hal-hal yang lain, atau seperti air, angin, cahaya matahari ini yang mungkin tidak akan habis, jadi kita bisa manfaatkan. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti apa? Nah, di sini contoh soalnya adalah peternak sapi menimbun kotoran yang bisa dimanfaatkan untuk. Nah, di sini kotoran yang dimanfaatkan. Jadi ini adalah menggunakan energi alternatif dari kotoran. Untuk apa? A. Biodiesel untuk bahan bakar traktor, B. Biogas untuk memasak, C. Asetilen untuk bahan las, dan D. LPG untuk memasak. Kira-kira untuk apa ya? Nah, kotoran itu akan menghasilkan gas. Jadi kemungkinan adalah gas atau LPG. Nah, kira-kira LPG itu dari apa? LPG itu dari gas alam yang berada di dalam perut bumi, harus dibor atau ditambang. Nah, kemudian ini kotoran itu dari hewan, sapi. Nah, sapi itu adalah makhluk hidup. Nah, di sini bio itu adalah hidup. Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya adalah iya, B. Jawabannya adalah biogas untuk memasak. Kita lanjutkan untuk indikator dan pembahasan nomor 3. Nah, indikator nomor 3, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bumi untuk mencegah gaung. Nah, soal nomor 3 ini adalah benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung. Nah, benda-benda apa yang dapat menyerap bunyi itu? Nah, yang pertama adalah karet. Nah, kita lihat gambarnya seperti itu. Kemudian karpet. Kemudian yang ketiga adalah goni. Kemudian yang keempat adalah busa atau spon. Kelima kertas. Dan yang keenam adalah wol. Nah, persamaan dari semua benda ini semuanya adalah lunak. Tidak ada yang keras. Karet, karpet, goni, busa, kertas, wol ini semuanya adalah benda-benda lunak. Bandingkan dengan logam. Nah, logam itu tidak dapat menyerap bunyi karena dia itu keras. Nah, kalau ini semuanya lunak. Karet, karpet, kamu pasti pernah memegang busa atau wol atau kertas, goni, karpet, dan karet ini semuanya adalah benda-benda yang lunak. Nah, kira-kira contoh soalnya untuk nomor 3 ini seperti apa ya? Nah, seperti ini. Untuk meredam suara kita bisa menggunakan A. Kapas, B. Besi, C. Kaca, D. Aluminium. Nah, tadi yang bisa kita gunakan adalah sama-sama benda yang lunak. Kira-kira A, B, C, D ini yang lunak yang mana? Aluminium kah? Nah, ini kan logam. Kaca kah? Nah, ini juga keras, tapi mudah pecah. B, besi, ini keras sekali. Nah, A, kapas. Nah, ini lunak kan? Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Yang dapat meredam suara kita bisa menggunakan kapas. Nah, contohnya kapas bisa kita masukkan ke dalam telinga untuk meredam bunyi ketika ada orang-orang yang bising misalnya seperti itu. Kita lanjutkan adik-adik untuk soal nomor 4. Ada indikator disajikan gambar sifat cahaya. Siswa dapat menganalisis sifat cahaya. Nah, sifat cahaya itu apa saja sih? Nah, kita lihat gambar di sini. Gambar di sini ada sebuah pensil di dalam gelas yang ada airnya terlihat patah atau bengkok seperti ini. Nah, ini adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini cahaya dapat dibiaskan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu seperti ini. Pertama, dasar kolam terlihat dangkal. Jadi kalau kalian melihat kolam itu dangkal, jangan dikira dangkal ya, itu ada pembiasan cahaya sehingga seolah-olah dangkal, tapi ketika kamu masuk ke dalam kolam tersebut ternyata dalam. Yang kedua, permukaan jalan terlihat seperti berair. Nah, ketika siang hari panas terik matahari, kalian berjalan seolah-olah di kejauhan itu di atas tanah itu seperti ada air. Nah, kemudian ketiga, di atas gurun, gurun pasir terlihat seperti berair. Ini juga pembiasan cahaya. Kemudian
ikan di dalam air terlihat dekat. Jadi ketika ada ikan di dalam air, wah ini dekat, kita tangkap, ternyata tidak sampai tangan kita karena ada proses pembiasan cahaya. Ini adalah sebagian contoh. Masih ada banyak sekali contoh cahaya dapat dibiaskan untuk sifat yang pertama. Kita lanjutkan sifat yang kedua. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini kalian lihat seorang anak melihat lewat karton A, karton B, karton C, kemudian di sebaliknya ada lilin yang menyala. Nah, dia bisa melihat cahaya dari lilin tersebut melewati lubang kecil itu yang disusun lurus. Sehingga sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat merambat lurus. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa ya? Nah, yang pertama adalah terbentuknya bayangan. Karena cahaya itu merambat lurus, maka ketika mengenai benda yang gelap atau benda-benda yang padat, maka dia tidak bisa menembus benda tersebut. Tetapi jika bendanya bening, nah maka bisa ditembus, seperti kaca itu bisa menembus. Tapi kalau benda-benda gelap terus tidak bisa menembus, sehingga akan terbentuk bayangan. Tapi kalau cahaya itu merambatnya bisa berkelok-kelok, pasti dia akan membelok sehingga tidak ada bayangan. Yang kedua adalah cahaya yang masuk ke dalam rumah melalui celah atau lubang ventilasi. Nah, ketika rumah kita ada ventilasinya, kadang-kadang ada berkas cahaya warna kuning itu kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, buat kita mainan itu, nah, kadang-kadang seperti itu. Dan kita lanjutkan sifat yang ketiga. Nah, gambarnya seperti ini. Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini tadi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, benda di dalam toples kaca dapat terlihat. Benda di dalam ruang kaca juga terlihat. Seperti itu. Di dalam air juga terlihat. Jadi benda-benda yang bening dapat terlihat karena sifat cahaya yaitu dapat menembus benda bening. Kita lanjutkan sifat yang keempat. Nah, kita lihat di sini. Cahaya ternyata dapat dipantulkan. Nah, kira-kira apa ya contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, orang bercermin, dengan adanya cahaya dapat dipantulkan, maka cahaya yang mengenai wajah kita dipantulkan ke cermin dan cermin itu dipantulkan kembali ke mata kita. Kemudian orang dapat melihat benda-benda. Nah, sebenarnya adik-adik semuanya, kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita itu karena ada pantulan cahaya. Jadi cahaya matahari mengenai benda tersebut, kemudian berkas cahaya yang mengenai benda tersebut dipantulkan menuju mata kita yang ditangkap oleh bagian mata kita yang disebut dengan retina, sehingga dibuat sebuah impuls dan dikirimkan ke otak kita sehingga kita dapat melihat benda-benda tersebut. Tapi jika benda tersebut tidak memantulkan cahaya, misalnya benda yang ada di dalam ruangan yang gelap, maka kita tidak bisa melihat benda tersebut. Jadi kita bisa melihat benda yang berada di ruangan terang karena benda tersebut memantulkan cahaya. Kita lanjut. Untuk sifat berikutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Jadi cahaya yang ada di kehidupan kita ini kan tidak nampak warnanya, apakah putih, apakah oranye, apakah sebagainya, kan nggak kelihatan ya. Nah, kemudian ketika dia mengenai sebuah kaca prisma atau seperti gambar ini, maka dia akan diuraikan menjadi banyak warna, seperti warna pelangi. Jadi di sini red, orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet. Ini kan merah, nila, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, nah tentunya terjadinya pelangi. Nah, kira-kira untuk sifat cahaya tadi, yang pertama adalah dapat dibiaskan, kemudian merambat lurus, yang ketiga menembus benda bening, yang keempat dia dapat dipantulkan. Nah, kemudian
dapat diuraikan. Kira-kira contoh soalnya seperti apa ya? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada gambar, kemudian sebuah pohon kena cahaya, kemudian terbentuk bayangan. Gambar di samping menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu A. dapat dipantulkan, B. dapat dibiaskan, C. dapat menembus benda bening, atau D. merambat lurus. Nah, kira-kira apa? Nah, karena bayangan itu tidak dapat menembus, maka itu jelas bukan menembus benda bening. Nah, kalau dibiaskan itu kan seolah-olah ada yang bengkok. Kalau dipantulkan kan kita bisa melihat ke mata kita. Nah, karena merambat lurus, maka dia tidak dapat menembus batang atau daun-daun tumbuhan tersebut sehingga membentuk bayangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk nomor 5, memberi contoh penerapan cara menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan ilustrasi. Nah, cara menjaga keseimbangan ekosistem yang pertama adalah menjadi konsumen yang bijak. Kedua, melakukan tebang pilih. 3, kurangi bahan bakar fosil. 4, berhenti membuang sampah sembarangan. 5, menjaga kelestariannya bersama organisasi, ini kelestarian makhluk hidup. 6, memberi sanksi tegas terhadap oknum-oknum terkait. Nah, ini adalah contoh saja, tidak hanya 6 ini, banyak sekali cara menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat kita lakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang Yo Irwan berikan. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 ini kira-kira seperti apa ya? Nah, seperti ini kira-kira. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak buruk kegiatan manusia terhadap lingkungan yang tidak sesuai aturan, yaitu A. terjadinya angin topan, B. terjadinya kepunahan hewan, C. terjadinya banjir, D. terjadinya kepunahan tumbuhan. Nah, apakah kegiatan buruk manusia dapat menyebabkan angin topan? Kira-kira ada pengaruhnya? Nah, angin topan itu adalah alam. Nah, karena itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan manusia. Kemudian kepunahan hewan bisa jadi karena perburuan yang banyak, perburuan yang liar, bisa jadi hewan-hewan yang diburu itu punah. Kemudian banjir. Nah, banjir ini juga adalah bencana alam. Namun kegiatan manusia dapat mempengaruhi banjir tersebut. Seperti kita membuang sampah sembarangan yang banyak. Kalau sampahnya cuma kecil tidak akan menyumbat, tapi kalau sampahnya banyak pasti akan menyumbat saluran air. Kemudian terjadi kepunahan tumbuhan, sama ketika kita mengambil tumbuhan tersebut dari lingkungan dan kita tidak mengimbanginya dengan menanam kembali, pasti juga bisa terjadi kepunahan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Indikatornya adalah disajikan tabel daftar makhluk hidup. Siswa dapat membandingkan makhluk hidup berdasarkan siklus hidup atau metamorfosis. Nah, ini ada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Urutannya dimulai dari telur. Nah, ini dimulai dari telur. Kemudian larva. Kemudian pupa. Kemudian kupu-kupu muda. Kupu-kupu dewasa, tapi bisa disingkat telur, larva, pupa, dan langsung ke kupu-kupu. Kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, ini ada daur hidup nyamuk. Nah, ada 4. Dari apa ya? Metamorfosis nyamuk termasuk metamorfosis sempurna. Urutannya dimulai dari telur, larva, pupa, atau langsung lamuk dewasa. Nah, di sini kita sering menyebutnya larvanya adalah jentik-jentik. Nah, kemudian pupanya disebut dengan tempayak. Nah, jadi urutannya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini ada kata metamorfosis katak termasuk metamorfosis sempurna. Urutannya dimulai dari telur, kemudian berudu, kemudian berudu berkaki. Nah, ini ada katak berekor, kemudian ada katak muda, kemudian katak dewasa.
dewasa. Itu urutannya metamorfosis kata. Kemudian lebah, urutan metamorfosis lebah yang juga termasuk metamorfosis sempurna dimulai dari telur, kemudian larva, maggot, kemudian pupa, kemudian lebah dewasa. Nah, itu adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada katak, ada lebah, ada juga lalat. Lalat juga mengalami metamorfosis sempurna, mulai dari telur, kemudian belatung, kemudian pupa, kemudian lalat dewasa. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada daur hidup belalang, mulai dari telur, nimfa, ini sama ini, hanya ukurannya yang berbeda. Nimfa itu adalah fase dari serangga yang memiliki bentuk dan ukuran mirip dengan hewan dewasa. Kemudian di sini capung, mulai dari bertelur menjadi larva, kemudian menjadi dewasa, juga sama nimfa. Nah, ini belalang dan capung ini adalah metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami 3 fase: telur, nimfa, dan dewasa. Telur, nimfa, dan dewasa. Contoh lain metamorfosis yang tidak sempurna ini ada kecoa. Sama ini, mulai dari telur, kemudian nimfa hingga dewasa bentuknya sama. Kemudian ayam, ini juga metamorfosis tidak sempurna, mulai dari telur menetas jadi ayam juga sama, tapi ini bukan nimfa. Nah, ini ayam dewasa. Nah, ini kira-kira contohnya seperti ini. Nama hewannya ini, urutan daur hidupnya, belalang daur hidupnya, dan diminta urutan daur hidup makhluk hidup pada tabel tersebut yang ditentukan oleh nomor. Nah, ini jawabannya adalah C, 2 dan 3. 2, telur, larva, pupa, lalat dewasa. Belalang, telur, nimfa, belalang muda, belalang dewasa. Mengapa yang lebah salah? Nah, lebah tidak mengalami fase nimfa. Kemudian katak kenapa? Katak tidak mengalami fase larva. Jadi jawabannya 2 dan 3C. Kita lanjut nomor 7. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gaya yang dimanfaatkan pada alat tertentu berdasar gambar. Nah, ini contoh gambarnya. Gaya otot. Kemudian gaya pegas. Di sini. Kemudian gaya gravitasi. Nah, ini contoh. Kemudian ini gaya magnet. Kemudian gaya listrik, gaya gesek. Nah, kira-kira seperti apa ya contoh soalnya? Nah, contoh soalnya, gaya yang bekerja pada alat di samping adalah gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, atau gaya listrik. Nah, ini diminta adalah gaya yang bekerja pada pada alat. Nah, kalau untuk menariknya memang gaya otot, tapi kalau yang bekerja pada alat ini adalah gaya pegas. Jawabannya adalah C. Kita lanjut indikator ke-8. Siswa dapat menerapkan pengaruh gaya terhadap gerak, arah, bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini gaya dapat merubah bentuk benda. Kalian di sini tahu membuat tembikar ini, dan ini kaleng seperti ini diremas jadi rusak, sehingga gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, kemudian gaya dapat merubah arah gerak benda. Nah, ini bola menuju sini dipukul akan pindah arah. Kemudian sini bola dari atas dipantulkan ke bawah, kemudian naik. Nah, ini mendapat bola kemudian ditendang akan merubah arah gerak benda. Kemudian gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Nah, ini diam jadi bergerak karena ditarik. Nah, ini
bisa bergerak karena dikayuh atau bisa diam karena direm. Ini juga sama, bisa naik turun dengan adanya gaya gravitasi. Nah, contoh soalnya di bawah ini merupakan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat mengurangi kecepatan benda, gaya dapat menyebabkan benda berubah wujud, gaya menyebabkan benda bergerak, gaya dapat menambah kecepatan benda. Nah, kita lihat di sini soalnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, kecepatan itu ada kaitannya dengan gerak. Ini juga benda bergerak, ini juga menambah kecepatan juga. Tapi untuk B ini tidak ada kaitannya dengan gerak. Wujud itu tidak ada kaitannya dengan gerak. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak fungsinya pada hewan tertentu. Nah, ini kira-kira contohnya seperti ini. Alat gerak berupa kaki itu ada sapi, kuda, kucing, singa, kelinci, dan lain-lain. Alat gerak berupa sayap itu ada pada burung, hampir semua jenis burung. Kemudian alat gerak berupa sirip itu adalah hiu, paus, ikan, anjing laut, singa laut, dan lain sebagainya. Kemudian alat gerak berupa perut ada ular, cacing, belut, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira contoh soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini 1-4 ini. Pernyataan yang sesuai dengan hewan pada gambar ditunjukkan pada nomor. Nah, sirip bentuk tubuh torpedo, ya. Sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver di air, ya. Ekor dan sirip berfungsi untuk menahan laju air, tidak. Untuk streamline, nah ini fungsi untuk mengurangi hambatan, betul. Nah, jawabannya adalah 1, 2, dan 4 B. Kita lanjutkan. Indikator nomor 10, disajikan gambar alat pernapasan manusia, siswa dapat menyebutkan fungsi bagian yang ditunjuk. Nah, ini adalah contoh gambar dari alat pernapasan manusia. Nah, di sini fungsi bagian alat pernapasan. Nah, di sini lubang hidung, jalan keluar masuknya udara. Lubang hidung itu di mana? Di sini. Nah, ini adalah lubang hidung. Ini untuk jalan keluar masuknya udara. Kemudian rongga hidung. Nah, di sini untuk mengatur suhu udara, menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Di sini. Kemudian yang ketiga adalah bulu hidung, ada di dalam sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran. Kemudian trakea di sini. Trakea ini menyaring kotoran dan menyalurkan udara dari rongga hidung ke bronkus. Ini jika ada yang lolos dari bulu hidung tadi masuk sini, ini disaring lagi oleh rambut-rambut halus. Kemudian bronkus. Nah, ini bronkus, cabang batang tenggorok. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyalurkan udara dari trakea menuju ke bronkiolus. Kemudian bronkiolus yang kecil-kecil ini adalah cabang-cabang batang tenggorok. Nah, ini menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, alveolus di sini adalah di gelembung-gelembung kecil di ujung bronkiolus ini. Fungsinya adalah untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian di sini ada pleura. Ini adalah selaput pelindung paru-paru. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti ini. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh huruf B. A. Menyaring kotoran yang ikut terbawa. B. Mengatur kelembapan udara. C. Mengatur suhu tubuh. D. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Menyaring kotoran itu rambut yang ada di bulu hidung dan di trakea. Nah, di hidung kan di sini. Trakea kan di sini, jadi bukan A ya. Mengatur kelembapan udara itu di rongga hidung. Rongga hidung itu di sini, bukan ya. Mengatur kelembapan udara itu tidak ada. Kemudian mengatur suhu tubuh itu di hidung, di rongga hidung, berarti di sini. A, B, C salah. D. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berarti yang ditunjuk ini adalah alveolus. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan indikator nomor 11.
Nah, disajikan gambar sistem pencernaan makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk. Nah, di sini fungsi alat pencernaan makanan, mulut. Nah, ini fungsinya adalah lubang masuknya makanan. Kemudian ada di dalam mulut itu gigi. Nah, ini di gigi ini mencerna makanan secara mekanik. Kemudian lidah, di sini lidah ini untuk membolak-balikkan makanan, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Kemudian di selanjutnya adalah kerongkongan, mendorong dan meremas makanan ke lambung. Nah, kerongkongan di sini ada gerak peristaltik. Nah, mendorong makanan ke satu arah ke lambung. Kemudian lambung ini adalah lambung, mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian hati ini menyimpan cadangan makanan. Kemudian empedu itu mengemulsikan lemak. Kemudian pankreas di sini ini menghasilkan getah pankreas seperti tripsin, amilase dan lipase. Dan usus halus. Nah, ini ada proses pencernaan makanan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian usus besar naik, mendatar dan menurun. Nah, ini untuk penyerapan air, membusukkan sisa makanan dan pembentukan feses. Dan yang terakhir anus, jalannya pembuangan sisa makanan di sini. Nah, kira-kira soalnya seperti apa? Nah, fungsi bagian yang ditunjuk oleh angka 1 dan 2 berturut-turut adalah A. Mencerna makanan secara kimiawi dan mendorong makanan ke lambung. B. Mendorong makanan ke lambung dan mencerna makanan secara kimiawi. C. Mendorong makanan ke lambung dan menyerap sari-sari makanan. D. Mencerna makanan secara mekanik dan menyerap air. Nah, kita lihat A. Mencerna makanan secara kimiawi di nomor 1. Nah, ini tidak ada pencernaan di sini. A salah. B. Mendorong makanan ke lambung. Ya, di sini ada terjadi gerak peristaltik. C. Mendorong makanan ke lambung. Betul. D. Mencerna makanan secara mekanik. Tidak ada proses pencernaan makanan di sini. Jadi A dan D sudah salah. Kita jawabannya tinggal B atau C. Kemudian 2 ini adalah lambung. Mendorong makanan ke mencerna makanan secara kimiawi. Betul. Menyerap sari-sari makanan itu di usus halus. Berarti C salah. Jawabannya adalah B. Dan kita lanjutkan untuk yang indikator nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi aliran darah dan peredaran darah besar atau kecil. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Urutan peredaran darah besar, bilik kiri, aorta, arteri, tubuh, vena, serambi kanan. Urutan peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri pulmonari, paru-paru, vena pulmonari, dan serambi kiri. Nah, untuk peredaran darah besar itu dimulai dari yang sini. Kemudian menuju yang 6 dan 9 ini sama. Masuk ke 5 ini atau ini kembali ke jantung di bilik kanan. Serambi kanan masuk bilik kanan. Ini adalah sistem peredaran darah besar. Mulai dari yang nomor 4 ini. Ingat-ingat. Awalnya di 4 ini ke seluruh tubuh, kembali ke 1. Dan untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari 3. Kemudian naik ke atas yang kecil ini, ke paru-paru ini nomor 8. Kembali ke jantung di nomor 2. Jadi peredaran darah kecil yang kecil aja yang di dalam. Peredaran darah besar yang besar. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Urutan peredaran darah besar ditunjukkan oleh, nah tadi dari mulai 4 ya. 4, 6, 7, 5, 1, 4, 6, 7, 5, 1. Kalau kecil 3, 10, 8, 11, 2. Nah, ini benar B. Ini adalah, ini besar, ini kecil. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian untuk indikator nomor 13, peserta didik dapat menentukan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan. Nah, di sini
Yang depan ini adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan seterusnya. Nah, produsen itu adalah penyedia makanan. Jadi tumbuhan itu adalah penyedia makanan bagi makhluk hidup lain. Mengapa demikian? Karena tumbuhan merupakan organisme autotrof atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Tapi kalau organisme lain itu harus bergantung pada makhluk hidup lainnya. Konsumen 1 di sini adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau omnivora. Kemudian untuk konsumen 2 ini adalah hewan karnivora atau omnivora. Ketiga ini juga sama, karnivora atau omnivora, dan yang di sini juga konsumen 4 nanti juga karnivora atau omnivora, dan di akhir jika semua mati nanti ada decomposer. Nah, ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, ini ada padi dimakan P dimakan ayam dimakan musang dimakan elang. Padi dimakan tikus dimakan Ki dimakan elang. Hewan yang mungkin menempati huruf P dan Q secara berurutan yaitu, kita masukkan seperti ini. P itu dimulai yang depan. Padi dimakan belalang dimakan ayam dimakan musang dimakan elang. Betul. Padi dimakan ular, salah kan? Padi dimakan katak. Nah ini sudah ketemu, jawabannya adalah A. Kita coba yang A. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan ayam. Betul kan? Jawabannya A. Indikator nomor 14. Setelah didik dapat menentukan benda-benda yang termasuk isolator atau konduktor panas melalui sajian gambar. Nah, di sini konduktor panas merupakan benda-benda yang dapat dan cepat mengantarkan panas. Contohnya adalah logam. Isolator panas merupakan benda-benda yang tidak mudah dan lambat menghantarkan panas. Contohnya kain, kaca, kayu, plastik, ebonit. Nah, contoh soalnya, nah ini ada gambar. Konduktor pada gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. 1 itu logam, 2 itu plastik, salah. 3 dan 4. 3 itu plastik, 4 itu logam, salah. 2 dan 3. 2 dan 3 itu isolator. 1 dan 4 itu logam semua. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan indikator nomor 15. Peserta didik dapat memberi contoh perubahan wujud benda. Nah, di sini ada benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Padat bisa berubah jadi cair, atau sebaliknya cair bisa berubah jadi padat. Padat bisa berubah jadi gas, atau gas bisa berubah jadi padat. Cair bisa berubah jadi gas, atau gas bisa berubah jadi cair. Nah, di sini padat jadi cair itu mencair. Kemudian cair menjadi padat itu membeku. Kemudian cair menjadi gas itu menguap. Gas menjadi cair itu mengembun. Kemudian padat jadi gas itu menyublim. Gas menjadi padat itu mendeposisi. Contoh soalnya, kamper atau kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Hal itu menunjukkan perubahan wujud dari kamper itu adalah padat. Habis, kenapa? Karena menjadi gas. Jadi padat jadi gas. Nah, padat jadi gas. Uap itu adalah cair, menguap jadi gas tapi dari cairan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, demikian adik-adik semuanya persiapan ujian sekolah tahun 2020-2021 untuk muatan pelajaran IPA nomor 1 sampai 15. Nanti kita sambung lagi untuk nomor-nomor selanjutnya. Semoga sukses ya dalam menjalani ujian sekolah nantinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.